Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Arista Melenoy Agustina, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 2 Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam pembuatan video kali ini, yaitu bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah studi Al-Quran, yang dimana dalam pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai urutan ayat dan surat dalam Al-Quran. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai urutan ayat dalam Al-Quran. Poin yang pertama yaitu mengenai pengertian ayat. Ayat secara bahasa berarti tanda, bukti, alamat, dan mukjizat. Sedangkan secara istilah berarti bacaan yang terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki permulaan. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Ada perselisihan pendapat mengenai jumlah ayat dalam Al-Quran. Menurut Ibnu Abbas, jumlah ayat dalam Al-Quran yaitu sejumlah 6.616 ayat. Sedangkan apa yang sering kita dengar atau yang mudah kita ingat yaitu sejumlah 6.666. Itu pun juga berbeda dengan pendapat dari masyarakat Mekah dan Madinah. Masyarakat Mekah itu mengatakan bahwa jumlah ayat dalam Al-Quran itu sebanyak 6.613 ayat, sedangkan menurut masyarakat Madinah jumlah ayat dalam Al-Quran itu sebesar 6.614, selisih satu ayat dari pendapat masyarakat Mekah. Ada dua hal yang melatar belakangi perbedaan pendapat mengenai jumlah ayat ini. Yang pertama yaitu pada satu ketika Nabi itu mengatakan bahwa pernah mewakafkan atau berhenti dalam suatu kalimat yang menjadikan ulama itu berpendapat bahwa kalimat tersebut termasuk ke dalam satu ayat. Sedangkan pada suatu ketika Rasulullah juga pernah mewasolkan, artinya hanya berhenti sementara, sehingga ulama itu berpendapat bahwa itu bukan termasuk ayat. Pendapat yang kedua, alasan yang kedua yaitu para ulama itu juga berbeda pendapat mengenai penentuan permulaan surat. Misalnya dalam kalimat alif lam mim, alif lam ra, yasin, seperti itu. Ada ulama yang mengatakan bahwa itu dapat dikatakan satu ayat, ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak dapat dikatakan satu ayat. Poin yang ketiga yaitu mengenai urutan ayat. Penempatan urutan ayat ini bersifat tauqifi, yang artinya itu sesuai dengan ketetapan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu poin B yang membahas mengenai penjelasan urutan surat dalam Al-Quran. Surat secara bahasa Arab itu berarti manzilah atau kedudukan dan syarat atau kemuliaan. Sedangkan secara bahasa surat itu berarti jamak dari swar yang memiliki arti kedudukan atau tempat tertinggi. Dikatakan demikian karena ayat Al-Quran itu diturunkan di Lauhul Mahfuz. Poin yang kedua yaitu mengenai penamaan surat. Tidak jelas kapan munculnya nama-nama surat yang beragam itu, namun dikemukakan suatu pendapat bahwa penamaan surat dalam Al-Quran itu bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam menunjukkan suatu surat di dalam Al-Quran tersebut. Dan nama-nama ini sudah dikenal pada abad ke-8 Masehi. Pada abad ke-8 Hijriah. Dalam hal ini Rasulullah itu pernah bersabda, "Aku diberi oleh Allah 7 surat tiwat sebagai isi Taurat, surat Al-Mi'un pada posisi Injil, Matsani pada posisi Zabur, dan aku dilebihkan oleh surat Mufassal." Pengertian dari masing-masing yaitu yang pertama tiwat. Tiwat itu berarti panjang-panjang, yang artinya ayat dalam surat tersebut sangat panjang, yaitu dalam surat Al-Baqarah sampai dengan surat Al-Anfal. Yang kedua yaitu mengenai surat Al-Mi'un, yang artinya yaitu surat 10 sampai dengan 35, yang dimana masing-masing itu ayatnya kurang lebih sekitar 100 ayat. Dan yang ketiga mengenai Matsani. Matsani itu artinya diulang-ulang, mulai dari ke-35 sampai dengan 39.
Dan yang terakhir yaitu mengenai mufassal, artinya terputus karena ayatnya itu pendek-pendek. Mufassal sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tiwal, dimulai dari surat Qaf sampai dengan surat Al-Buruj. Lalu ada Ausat yang dimulai dari surat Amma sampai dengan Ad-Duha. Lalu ada Qisor yang dimulai dari surat Al-Bayyinah sampai dengan An-Nas. Poin yang ketiga mengenai penjelasan surat ayat dalam Al-Quran ini yaitu urutan suratnya. Ada 3 pendapat mengenai urutan surat ini. Yang pertama yaitu tauhifi, yang artinya berdasarkan dengan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Jadi urutan surat itu dimulai menurut ketetapan yang dibuat oleh Rasulullah. Dan yang kedua, ada yang mengatakan bahwa itu hasil ijtihad dari para sahabat. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa penyusunan ayat Al-Quran itu tidak hanya menurut pendapat Nabi, namun juga ijtihad dari para sahabat. Artinya itu gabungan dari keduanya. Memasuki pembahasan yang poin C, yaitu mengenai penjelasan ulama mengenai surat Al-Anfal dan At-Taubah. Alasan mengapa tidak dituliskannya bacaan basmalah pada surat At-Taubah yaitu ada 2. Yang pertama, kebiasaan orang Arab itu tidak menuliskan basmalah pada ayat yang menerangkan mengenai pembatalan perjanjian. Dan yang kedua itu menurut perkataan Khalifah Utsman bin Affan bahwa surat Al-Anfal itu diturunkan terlebih dahulu daripada surat At-Taubah, sehingga menurut beliau itu surat At-Taubah itu isinya hampir sama dengan surat Al-Anfal. Oleh karenanya tidak perlu menuliskan kalimat basmalah dalam permulaan surat At-Taubah. Poin yang terakhir yaitu D, mengenai pengertian tankhis Al-Quran dan hukumnya. Pengertian tankhis sendiri yaitu tankhis berarti pengurangan, sedangkan tankhis Al-Quran yaitu berarti membaca Al-Quran secara acak, yang artinya contohnya misalnya kita tuh mencampurkan ayat-ayat dari beberapa surat dalam bacaan kita dalam melakukan sholat. Misalnya pada rakaat pertama kita itu kan membaca ayat yang kelima terlebih dahulu, lalu kita membaca ayat keempat, lalu dilanjutkan dengan ayat ketiga. Nah, seperti itu tidak boleh. Kita harus membacanya urut, ayat ke-1, kedua, dan ketiga, lalu keempat dan kelima. Kita tidak boleh membacanya tidak beraturan. Lalu apa hukumnya melakukan tankhis ini? Hukumnya yaitu haram. Namun, dalam pembahasan tankhis Al-Quran ini juga membahas mengenai tankhis surat, yang dimana itu boleh dilakukan. Misalnya dalam rakaat pertama sholat kita membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat An-Nas, dan rakaat keduanya kita membaca surat Al-Fatihah lalu membaca surat Al-Falaq. Seperti itu boleh dilakukan. Sekian penyampaian materi dari saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.